PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak menimbulkan keresahan dan juga mendapat perhatian lebih terutama dari masyarakat dalam memilih hewan kurban menjelang Idul Adha. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari siagapmk.id, per 1 Juli 2022 sudah ada 19 provinsi dan juga 223 kabupaten kota di Indonesia terjangkit PMK. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, yakni yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2022 mendatang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik dan khawatir dikarenakan Kementan akan melakukan pengetatan aturan bersama BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya untuk menekan penyebaran PMK, yakni dengan menertibkan atau menerapkan lockdown di wilayah zona merah di Indonesia. Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas PMK, yakni Letjen TNI Suharyanto, menyatakan daging sapi ber-PMK dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, sebagai alternatif solusi, pemerintah juga menyiapkan kompensasi atau ganti rugi bila sapi yang terjangkit PMK ada yang mati dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Kompensasi yang diberikan pemerintah yakni paling tinggi mencapai 10 juta rupiah per ekor sapi. Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan sapi di kawasan Jakarta Timur dan Anda bisa melihat bahwa di belakang saya sudah ada banyak sapi-sapi di sini dan mayoritas sapi di sini adalah sapi ras Bali. Di sini saya ingin mendengar tanggapan peternak sapi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi wabah PMK menjelang Idul Adha. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama seorang peternak sapi. Ya tepat sih, bagus sasaran gitu. Maksudnya untuk ide itu bagus, tapi benar apakah kan belum terrealisasi gitu. Itu ya sampai saat ini belum dengar sih. Yang diganti itu belum dengar gitu. Jadi kita juga nggak tahu gitu. Adapun tren baru yakni jual beli hewan ternak secara online, di mana selain sebagai upaya untuk menekan penyebaran wabah PMK, yakni yang dilaksanakan di sebagian wilayah di Indonesia, hal ini juga membantu memperluas aktivitas pemasaran para peternak di tengah krisis seperti saat ini. Berikut keterangan dari peternak sapi mengenai jual beli hewan ternak secara online. Ada YouTube gitu kan, itu bagus gitu, membantu kita untuk memperluas jaringan, menjual barang kita dikenal orang dengan surat kesehatannya lengkap, ya kan, masa karantinanya udah lewati kan gitu. Jadi kalau keuntungannya banyak lah untuk dibantu sama online, media online. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Bianca Florian, Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.